Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita untuk kembali melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 15 Mei 2026. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Renungan untuk hari ini kita mengawalinya dengan berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Ester pasal 2 ayat 17. Demikian dikatakan. Maka Ester dikasihi oleh baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh kasih sayang dan kasih baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti, terpilih untuk sebuah misi. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, menjadi orang yang terpilih, dikasihi dan disayang adalah suatu anugerah yang luar biasa. Tidak semua orang bisa menjadi orang yang terpilih. Ada campur tangan Tuhan di balik keterpilihan seseorang. Itulah yang dialami Ester di tanah pembuangan, seorang yang mengubah sejarah dan menciptakan sejarah baru bagi bangsanya. Satu hal yang sama sekali mengingatkan kita bahwa Tuhan ada di segala tempat dan ia tidak tinggal diam melihat umatnya dianiaya. Saudara-saudari, kitab Ester tidak pernah secara langsung menyebut nama Tuhan. Namun justru disitulah kita belajar bahwa Tuhan tetap bekerja bahkan ketika ia terasa tidak terlihat. Ester, seorang perempuan Yahudi biasa, tiba-tiba berada di istana dan menjadi ratu. Apakah itu kebetulan? Tentu tidak, saudara-saudari. Ester dipilih menjadi ratu bukan hanya karena kecantikannya, tetapi karena ada rencana Tuhan di balik hidupnya. Dari sekian banyak perempuan yang mendapat kasih sayang raja dan dimahkotai, ini menunjukkan bahwa ada favor atau anugerah yang Tuhan berikan kepadanya. Seringkali kita melihat hidup orang lain dan berpikir, kenapa dia yang terpilih? Kenapa dia yang dipilih? Kenapa bukan saya? Namun melalui Ester kita belajar bahwa pemilihan Tuhan tidak pernah salah sasaran. Tuhan menempatkan seseorang pada posisi tertentu bukan tanpa alasan. Ester tidak tahu pada saat itu bahwa ia akan dipakai untuk menyelamatkan bangsanya. Itu bisa kita baca dalam Ester pasal 4. Tetapi Tuhan sudah mempersiapkan semuanya dari jauh hari. Artinya posisi kita hari ini bisa jadi adalah bagian dari rencana besar Tuhan yang belum kita mengerti sepenuhnya. Ester 2 ayat 17 ini mengingatkan kita bahwa hidup kita juga ada dalam rencana Tuhan. Dimanapun kita sekarang bekerja dan melayani, kalau kita melakukannya hanya untuk kemuliaan Tuhan, percayalah bahwa kita sedang dipakai Tuhan untuk menghadirkan kerajaan dan kemuliaannya. Percayalah bahwa hidupmu ada dalam rencana Tuhan. Tidak ada kebetulan kita berada di tempat atau posisi kita sekarang. Tuhan punya misi dalam hidup kita. Pekerjaan, keluarga, pelayanan, semua adalah tempat Tuhan menaruh kita dengan tujuan. Hargailah posisi di mana Tuhan menempatkan kita. Jangan merasa kecil atau tidak berarti. Ester pun awalnya hanyalah gadis biasa. Namun ia siap dipakai Tuhan kapan saja. Ketika waktunya tiba, Ester berani mengambil langkah iman. Kita juga dipanggil untuk siap dan kapanpun Tuhan memakai kita. Karena Tuhan punya rencana dan punya tujuan untuk setiap kehadiran kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini yang sudah menyapa kami. Untuk setiap keberadaan kami, Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan punya rencana, punya tujuan buat kehadiran kami dimanapun sekarang kami berada dan berdiri. Berkatilah hidup kami, pakailah kami Tuhan seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan yang luar biasa. Berkati pekerjaan kami, berkati keluarga kami, berkati kiranya juga Tuhan anak-anak kami. Tuhan,
kami adalah orang yang berdosa dan bersalah. Ampunilah kami untuk segala kesalahan dan pelanggaran kami. Layakkan kami menjadi bagian dari orang yang Tuhan pakai dalam rencana Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang sedang sakit, terbaring di rumah sakit maupun di rumah dirawat. Tuhan sembuhkan dan pulihkanlah kiranya mereka. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang bergumul. Tolong bangkitkan semangat mereka, harapan mereka, dan tolong mereka Tuhan untuk memenangkan pergumulan mereka. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang sedang berulang tahun kelahiran atau pernikahan. Tuhan tambah-tambahkan sukacita dan berkat penyertaan ke depan, sehingga setiap hari-hari yang mereka jalani ke depan, biarlah Tuhan selalu menyertai mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan dari Roh Kudus itulah yang menyertai dan memberkati saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja beraktivitas, Tuhan Yesus menyertai kita. Horas.